dan tahun depan tidak kesini lagi gitu. Kita di daerah aja. Karena kalau bapak ada di sini berarti tidak ada banjir kan itu pak. Itu pak arahnya pak, solusinya pak. Terima kasih. Ini udah tahu. Beginilah jadinya kalau seorang wakil presiden lahir bukan karena kualitas, tapi karena rekayasa aturan. Gibran Rakabuming, yang lolos syarat usia berkat perubahan undang-undang di era ayahnya sendiri, justru mempermalukan diri ketika berhadapan dengan rakyat. Saat seorang warga Bali menanyakan solusi banjir, Gibran tak sanggup menjawab. Mikrofon dilempar ke wali kota, seolah tanggung jawab bisa dipindahkan begitu saja. Inikah sosok yang dipaksakan jadi pemimpin muda bangsa? Yap, mau gimana lagi ya guys, kemampuan wapres kalian hanya segitu dan tidak jauh-jauh dari bagi-bagi susu dan juga belusukan. Kalau ditanya soal gagasan dan juga ditanya soal solusi permasalahan-permasalahan yang terjadi di negeri ini, tentunya Mas Wapres kalian ini tidak bisa sama sekali. Nah, maka dari itu Mas Gibran ini terbilang sangat beruntung karena para termul tidak menilai dari kualitas seorang pemimpin, tetapi bagaimana pemimpin itu bisa memberikan berupa bansos untuk bisa mengenyangkan perut mereka. Dan itu sudah membuat para termul sangat puas. Dan bahkan sangat mendewa-dewakan orang yang memberinya bansos, yaitu Pak Mul dan juga Mas Wapres. Yang sampai saat ini bahkan sudah dijadikan sebagai tradisi, membagi-bagi bansos, belusukan, pencitraan, hanya itu yang bisa dilakukan oleh Mas Wapres ini. Nah, pada akhirnya apa yang menjadi kelakuan Mas Wapres ini menjadi bahan kritikan para netizen, dan bahkan Mas Wapres dijadikan sebagai bahan olok-olokan, dijadikan bahan tertawaan. Sahabat-sahabat, untuk itu baiknya langsung saja kita lanjut dulu seperti apa video-video selanjutnya, bagaimana kelucuan para netizen memberikan sindiran-sindirannya terhadap Mas Wapres. Ada Napoleon, Jetpet, bawal macan ya Pak ya. Napoleon, bawal macan, macan itu. Ya Allah ya Rabbi, entahlah, habis bahannya. Bukan kaleng-kaleng memang bapak ini. Komennya sopan, orang terhormat. Kira kerapu aja ada kerapu macan, rupanya bawal macan ada juga. Mari silakan. Siap. Terima kasih izin Bapak Wapres Hari. Kami izin memperkenalkan diri. Saya Laksamana Pertama TNI Arif Badrudin, peserta dari P4N. Ya, silakan Pak. Siap. Kami telah menerima banyak arahan dari Menteri-Menteri Kabinet RI dan ada satu saran yang bisa kami usulkan. Yang pertama, kami belajar tentang geopolitik di Lemhanas. Kami berharap agar kepemimpinan geopolitik Indonesia ini bisa kembali. Gibran ini ya kan ya anak internasional gitu loh, ya kan pengetahuannya level dunia, gitu kan ya, pengetahuan level dunia. Ya, teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Mari kita saksikan bagaimana tanggapan para netizen tentang cuplikan video tersebut ataupun tentang kasus ijazah Pak Gibran yang telah pada viral dan telah pada heboh sekarang. Jadi, teman-teman, mereka mengatakan di sini, teman-teman, beginilah kalau wakil presiden kalau ijazahnya dibeli dengan uang, bukan dengan pendidikan lah. Jadi teman-teman, inilah hasilnya kalau misalnya Gibran membeli ijazahnya ataupun yang telah direkayasan bukan dengan pendidikan lah, itu hasilnya atau ujung-ujungnya
memalukan teman-teman, ataupun rakyat tidak senang dengan hal ini ya, karena Pak Gibran yang sebenarnya mereka harapkan itu bisa berpikiran luas dan berwawasan luas dan juga bisa berpidato di depan umum. Nah, tapi apa hasilnya? Pak Gibran tidak bisa berbicara, ataupun kalau misalnya salah seorang rakyat yang mau berbicara dengan Pak Gibran ataupun yang mau mewawancarai dia tidak nyambung sama sekali teman-teman. Jadi kita hanya sangat memalukan ya teman-teman dibuat Pak Gibran ini. Nah, jadi pendidikan kurang nggak bisa, jawab ditanya nggak bisa. Ya, itulah hasilnya kalau misalnya tidak mau sekolah teman-teman ya. Ini juga berguna buat para generasi penerus ke depannya ya. Ini sebagai contoh seperti Pak Gibran wakil presiden yang sekarang teman-teman ya. Dia hanya bisa memiliki ijazah rekayasan bukan pendidikan. Jadi inilah hasilnya memalukan negara Indonesia kita ya. Jangan karena kamu memiliki uang yang banyak jadi kamu membeli ijazah. Nah, bukan pendidikan. Jadi kalau misalnya tidak dibarengin dengan pendidikan ataupun ijazah, itu sama sekali bohong teman-teman ya, apalagi kalau misalnya dia tidak bisa. Tapi kalau misalnya dia bisa berbicara tapi dia hanya membeli ijazah, itulah yang namanya gentle, bukan namanya yang tidak memiliki pendidikan. Jadi mereka mengatakan memperhatikan kalau hanya menjawab saja tak bisa, apalagi itu solusi atau pendapat. Ya, Pak Gibran ini sudah dinilai dari dulu kalau dia itu ditanyakan sesuatu dia tidak bisa dan dia tidak bisa berkata-kata. Apalagi kalau misalnya dia diminta solusi ataupun tanggapan, pendapat, itu yang membuat dia tidak bisa teman-teman. Jadi Gibran ini sangat memalukan teman-teman. Apalagi kalau misalnya dia diminta pendapat, tanggapan, dia tidak bisa teman-teman. Apalagi kalau misalnya di depan umum dia diminta untuk berpidato, jadi dia hanya malu saja dan dia tidak bisa berkata-kata ya, dia tidak nyambung kalau misalnya dia berbicara. Jadi maklum kemampuan seorang tergantung ya, kecerdasan, wawasan, pendidikan, pengalaman, makanya anak muda nggak bisa mengalahkan orang tua kala di umur pengalaman, itu harus diakui. Jadi di sini juga yang bikin malu yang memutuskan di puncak konstitusi yaitu sang paman ya, harusnya tidak mengubah-ubah lagi konstitusinya ya. Jadi mboknya warga nyadar toh kawan wapresnya kaleng kosong tapi ngakunya lulusan luar negeri ya. Jadi Gibran ini sebenarnya ke luar negeri itu bukan karena dia mau sekolah, melainkan dia hanya main game. Jadi hasilnya sekarang ya dia mau berpendidikan tapi udah terlambat teman-teman. Itulah Pak Gibran yang sedang lagi viral sekarang. Jadi memang betul harus dibilang, apalagi kenyataannya sama dengan sekolah SD, rakyat juga bisa menilai memujanya sampai anak internasional kelebihan menjilatinya, heran penglihatannya udah pada buta. Jadi itulah Pak Gibran ya. Jadi di sini juga mereka mengatakan para termul tak pernah melihat kemampuan dan kecerdasan Gibran yang dilihat termul uang suapnya dari tuannya. Nah, para termul ini sudah ditipu dari Pak Gibran yang membela kebohongan Pak Gibran ini. Jadi yang malu sekarang ini adalah para termul ya, karena mereka sudah dipermalukan dengan pidato Pak Gibran ini. Jadi mereka tidak bisa berkata-kata karena Pak Gibran tidak bisa. Jadi karena mereka mengambil uang, makanya mereka mati-matian membela ya. Biarpun salah yang dibilang Pak Gibran ini, mereka harus membela. Karena itu jadi disiplin ilmunya ndak jelas, maka tan sering buat malu. Nah, salah mereka yang suara hak pilihan mau ditukar dengan satu kresek sembako. Jadi mantap wapresku, buat apa dijawab kalau nggak bisa, kan ada orang lain yang bisa. Jadi mereka mengharapkan supaya dimakzulkan saja Pak Gibran ini dan digantikan dengan orang yang bisa dan berijazah yang betul-betul ada. Nah, itulah
Sebabnya kalau misalnya kita hanya asal memilih saja, tidak meneliti dulu kemampuannya, ya, itulah negara kita yang hanya memikirkan uang saja. Jadi tidak memikirkan ke depannya bagaimana orang ini bisa atau tidak bisa berbicara di depan umum, ya. Jadi sekarang hasilnya kita malu ya teman-teman. Apalagi kalau dilihat dari luar, dilihat dengan Pak Gibran ini, jadi bikin malu-malu saja ya. Makanya kalau milih harus yang tepat ya. Yang seperti ini karena pilihan paman dan bapak, makanya kalian punya orang tua jadi penjabat biar anak mantu enak. Jadi hanya karena duit dulu kita memilih Pak Gibran ini, bukan karena kita sudah memikirkan apakah orang ini bisa atau tidak bisa. Ya, jadi ujung-ujungnya atau hasilnya tidak sesuai dengan harapan kita bersama. Nah, jadi semoga para penegak hukum dan para jaksa bisa memakzulkan saja Gibran ini ya, karena negara kita dibuat malu oleh Pak Gibran ini. Jadi bukan dilempar itu, mungkin Gibran mungkin yang bisa tahu masalah apapun bencana ke depan orang ahli. Jadi Gibran hanya bisa jawab pertanyaan bila ditanya cerita-cerita lucu aneh di buku komik. Ya, Gibran ini hanya bisa membuat kata-kata yang lucu, dia tidak bisa nyambung teman-teman. Jadi yang kita harapkan sebenarnya itu kata-kata yang bijak, kata-kata yang berfaedah dan bermakna untuk negara kita. Namun yang dia jawab itu berbeda, tidak nyambung teman-teman. Jadi itulah negara kita yang sangat memalukan, memiliki pemimpin yang tidak bisa dan tidak hebat dan tidak memiliki wawasan luas. Jadi Pak Jokowi, gimana jagomu memalukan di depan netizen? Apa nggak malu ya melihat anakmu yang tidak bisa berbicara ini ya? Mengapa kamu dulu tidak menilai anakmu sendiri? Berarti kamu bukan orang tua yang bijak, tidak bisa menilai anaknya sendiri. Apakah anak saya bisa ini kalau misalnya dia mencalonkan diri ya? Jadi ujung-ujungnya dia sangat malu karena melihat pidato anaknya yang sangat berantakan. Jadi itulah Pak Jokowi yang hanya memikirkan jabatan, bukan memikirkan ke depannya apa bisa atau tidak bisa. Ya, jadi semoga bisa diadili segera.